Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSBP. Saham WSBP pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 11 Desember ditutup turun 0,85% ke harga 232. Bisa kita lihat, secara tren WSBP saat ini masih bergerak uptrend. Jadi walaupun 4 hari terakhir ini atau 1 minggu terakhir ini candle yang terbentuk merupakan candle hitam atau merah dan WSBP terlihat turun, tapi tren jangka menengahnya masih naik. Jadi penurunan ini menurut saya masih wajar dan saat ini WSBP masih bertahan di atas support di harga 230. Teman-teman bisa lihat sebelumnya harga 230 merupakan resisten yang kuat. Jadi setiap kali WSBP menyentuh harga 230 selalu mulai turun dan bergerak sideways. Setelah berhasil break, WSBP harga 230 akan berubah menjadi support kuat untuk saham WSBP. Dan saat ini garis EMA 50 juga telah berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya WSBP masih bagus saat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan ini. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan 2 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar kembali dari saham WSBP. Dari data yang kita dapat, saya melihat WSBP minggu depan masih ada potensi untuk rebound. Jadi walaupun hari Jumat kemarin bandar dan asing melakukan distribusi, tapi saya melihat secara teknikal harga 230 merupakan support yang lumayan kuat. Dan hari Jumat dan Kamis kemarin, WSBP sempat turun menyentuh harga 230 dan masih bertahan di atas harga itu. Dan selama seminggu ini WSBP sudah turun lumayan dalam. Jadi ada potensi untuk rebound walaupun reboundnya mungkin hanya rebound sementara. Tapi secara tren saat ini saya melihat WSBP untuk jangka pendek masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali menuju harga 250. Yang juga merupakan resisten berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham WSBP di harga atas maupun harga bawah, menurut saya saat ini saham WSBP masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, ini kesempatan untuk beli di sekitar daerah support di harga 230. Dan bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 250. Berikutnya saya akan menganalisa saham UMVR. Saham UMVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,99% ke harga 7.475. Bisa teman-teman lihat UMVR saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan penurunan ini membuat UMVR berada tepat di daerah support di harga 7.500. Jadi harga 7.500 sebelumnya merupakan resisten untuk saham UMVR. Jadi UMVR sempat 2 kali berusaha break dari harga 7.500 dan terlihat masih gagal. Dan saat ini setelah berhasil break berubah menjadi supportnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar.
Jadi dari data yang kita dapat, UMVR masih ada potensi untuk terus lanjut turun minggu depan. Walaupun karena 2-3 hari ini sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk rebound sementara. Tapi teman-teman harus hati-hati, bisa saya kasih contoh, setelah pada masa downtrend seperti UMVR ini, pasti ada fasenya atau ada masanya terbentuk candle hijau atau candle putih. Jadi nggak mungkin saham yang downtrend setiap hari akan terus bergerak turun. Pasti ada masanya naik sementara atau pullback sementara. Minggu lalu juga sempat naik 2 hari, setelah itu masih melanjutkan penurunan. Jadi karena saat ini UMVR berada dekat dengan support di harga 7.500, memang ada potensi minggu depan UMVR untuk naik sementara. Tapi teman-teman harus hati-hati, kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi selama belum terkonfirmasi adanya tanda-tanda reversal trend, sebaiknya untuk teman-teman trader jangan entry dulu. Sebaiknya fokus pada saham-saham di sektor lain yang masih berpeluang melanjutkan kenaikan. Karena saat ini sektor consumer good memang fasenya lagi turun. Dan sektor seperti batu bara, properti, atau konstruksi yang saat ini mulai bergerak naik. Karena setiap bursa saham ada siklus sahamnya. Tapi untuk teman-teman yang memang tujuannya nabung saham atau investasi, manfaatkan kesempatan ini untuk menyicil di harga bawah. Jadi pada saat turun, entry dikit, turun lagi, nyicil dikit untuk mendapatkan UMVR di average harga lebih murah. Karena saya lihat apabila minggu depan harga 7.500 ini terlewati, target support berikutnya adalah di harga 7.000. Dan sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda UMVR akan terjadinya reversal trend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 3.980. Bisa teman-teman lihat, BTPS saat ini masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Untuk EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 3.950. Jadi hari Kamis kemarin BTPS sempat turun di bawah garis EMA 50, tetapi selalu saya jelaskan ke teman-teman, selama candle masih berada dalam garis support atau resisten, belum bisa kita konfirmasi sudah break dari support atau resisten ini. Buktinya hari Jumat kemarin setelah penurunan hari Kamis masih bertahan dan naik. Jadi tetap ini bisa kita bilang BTPS masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Untuk tren memang saat ini BTPS sudah tidak bergerak uptrend karena garis uptrendnya telah patah. Jadi kedepannya BTPS potensinya adalah bergerak sideways cenderung downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham BTPS. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BTPS dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dan masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya sekaligus target berikutnya di harga 4.200. Jadi masih ada potensi untuk menyentuh harga ini. Sedangkan untuk resisten kuatnya berada di harga 4.200. Jadi selama masih gagal break dari harga 4.400, BTPS masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, hari Senin depan masih bisa entry apabila BTPS masih melanjutkan kenaikan. Tapi apabila terlihat masih gagal break di harga 4.200, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BTPS di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila garis EMA 50 terlewati. Karena apabila garis EMA 50 ternyata dalam 1 minggu ke depan gagal bertahan, maka BTPS akan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 3.640 sampai 3.650.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,63% ke harga 785. Bisa teman-teman lihat, Sido saat ini bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 780. Jadi Sido beberapa kali berusaha turun menembus daerah support ini dan terlihat masih gagal break dari support di EMA 50. Dan setiap kali berusaha turun, bisa teman-teman lihat masih berusaha bangkit, turun lagi menyentuh daerah support, masih berhasil rebound. Tapi trennya saat ini sudah tidak uptrend. Jadi sebelumnya Sido memang uptrend, tapi saat ini garis uptrendnya telah patah. Jadi kedepannya Sido memang masih bergerak sideways, tapi ada potensi untuk bergerak downtrend. Jadi hati-hati, apabila support di EMA 50 ini ternyata gagal bertahan, Sido potensi kedepannya untuk downtrend akan lebih besar. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary terlihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada penurunan ini. Sedangkan asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat melihat Sido dalam 1 minggu ke depan masih berpotensi untuk bergerak sideways. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya menyarankan untuk trading jangka pendek. Dan teman-teman bisa spekulatif buy apabila minggu depan Sido berhasil rebound dari daerah support di EMA 50. Jadi apabila hari Senin atau Selasa terkonfirmasi rebound dari daerah support ini, saat terbentuk candle putih, teman-teman bisa spekulatif buy, tapi harus hati-hati. Karena untuk Sido ini saat ini ada 2 resisten yang lumayan kuat. Pertama, resisten di harga 800 yang bisa kita lihat pada saat berusaha rebound dari garis EMA 50, saat menyentuh harga 800 masih gagal break. Jadi dan harga 800 dengan garis EMA 50 lumayan dekat. Ini yang membuat Sido masih gagal naik kembali ke harga atas. Karena ada harga 800 yang merupakan resisten yang lumayan kuat. Selain itu masih ada 1 resisten lagi di harga 820. Jadi memang untuk trading agak sulit saat ini untuk saham Sido. Karena resistennya lumayan dekat dan lumayan kuat. Jadi paling amannya adalah saat ini sebaiknya jangan entry dulu apabila kita mau trading. Sama seperti saham WFR, fokus pada saham lain yang memang potensinya lebih bagus. Karena saham Sido juga merupakan saham consumer good. Tapi untuk teman-teman yang memang tujuan investasi, karena saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman bisa entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.